Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 29 Sentuh Aku Dengan Cintamu. Tangan besar itu menggenggam tangannya, membuat Aura kembali yakin. Ia akan percaya pada Bara. Sementara di rumah Aura, Lily menceritakan tentang calon suami Aura pada Robbie, yang ternyata adalah atasan mereka. Robbie sampai menggeleng tidak percaya, padahal dulu memang ada niat mengenalkan mereka. Memang kalau jodoh tidak kemana. Itu orangnya pulang? Ucap Lily. Ia menggandeng Robbie untuk melihat langsung. Biasanya setelah mengantar Aura, Bara langsung pergi. Saat melihat mobil itu saja, Robbie tahu itu mobil Bara. Robbie. Ucap Bara melihat pria itu. Mas kenal, Bang Robbie kekasihnya Lily. Dia juga temanku. Jawab Bara sambil tersenyum tipis. Ternyata mereka saling berhubungan. Teman? Ulang Aura dengan wajah kagetnya. Hari ini ia baru tahu teman-temannya Bara. Aura turun dari mobil dan Bara juga mengikuti. Robbie tersenyum melihat mereka. Ternyata Aura calon istrimu. Aku tidak menyangka. Ucap Robbie begitu senang. Bara hanya tersenyum. Ia merogoh sakunya mendengar deringan ponsel. Halo. Jawabnya segera. Baiklah. Bara pun mengakhiri panggilan. Sayang, aku pulang dulu. Ucap Bara dan diangguki Aura. Ia mengecup pipi kanan dan kirinya. Dan perlakuan Bara membuat Aura begitu malu. Ada Robbie dan Lily yang jadi senyum-senyum. Ayo, Bi, pulang. Duluan saja. Ayo. Bara menarik paksa. Ayang, aku pulang ya. Dah. Ucap Robbie terpaksa pergi. Mereka pun naik ke mobil masing-masing. Tak lama mereka sampai di basemen apartemen Robbie, memarkirkan mobilnya. Bar, aku benar-benar tidak mengira ternyata Aura orangnya. Dari dulu yang mau aku kenalkan samamu dialah. Bagaimana kalian bisa mengenal? Tanya Robbie begitu mereka turun dari mobil. Ia sangat penasaran dengan awal pertemuan Bara dan Aura. Bara berhenti dan membalikkan tubuhnya. Bi, Aura itu mantan istrinya Evan. Robbie loading sejenak. Apa, mantan istrinya? Mulai bingung dengan kebetulan ini. Kenapa kalian begitu lama? Robbie sedang membuat minuman di dapur. Ia melihat kedua pria yang saling duduk berhadapan di ruang tamunya. Wajah keduanya sangat tidak bersahabat, saling menatap tajam dan tidak senang. Evan ingin kembali pada mantan istrinya dan Bara akan menikahi mantan istrinya, Evan. Rasanya Robbie bingung jadinya, kenapa bisa kebetulan seperti ini? Aduh, semoga mereka tidak menghancurkan tempat ini. Harap Robbie, kedua temannya itu seperti siap bergelut. Aku buatkan minuman dingin untuk kalian. Ucap Robbie berusaha mencairkan suasana. Ia menyajikan mereka minuman, biasanya sangat ogah membuatkannya. Mereka bisa ambil sendiri. Tak ada tanggapan, mereka masih saling menatap tajam, bahkan semakin tajam. Apa kau begitu serius ingin menikahi Aura, Bar? Tanya Evan dengan nada datar. Masih ada rasa tidak terima jika calon suaminya Aura itu Bara, teman baiknya sendiri. Dari begitu banyaknya manusia di dunia, kenapa Bara, kenapa juga harus Aura? Aku sangat serius dengan Aura. Jawab Bara dengan nada yang begitu dingin, membuat hawa di ruangan itu seperti di musim salju. Evan tertawa kesal. Bara, kenapa harus Aura? Apa tidak ada wanita lain? Pria itu mulai mencari cara agar Bara meninggalkan Aura. Tidak semestinya Bara dengan Aura.
Masih banyak wanita lain, Bara tinggal pilih saja. Karena aku mencintainya. Bara begitu yakin mengatakannya. Ia mencintai Aura, tiada alasan yang lain. Hatinya yang berbicara. Evan malah terkekeh. Lucu sekali mendengar Bara bicara cinta. Robi hanya bisa diam saja. Masih menjadi menonton. Takut jika keduanya malah bergelut nantinya, ia pasti kewalahan sendiri. Lupakan Aura, Bar. Kini Evan kembali serius. Tidak bisa. Kau sangat tahu aku ingin kembali padanya. Aku tidak peduli itu. Bara. Evan makin kesal. Bara masih bersikeras saja mempertahankan janda itu. Aku akan tetap menikahi Aura. Dia itu seorang janda. Kau masih lajang, Bar. Seharusnya cari wanita lain yang masih lajang juga. Kau akan menyesal menikah dengan janda. Apa kata orang-orang nantinya? Saran Evan, Bara harus menjaga image-nya. Bara tidak boleh menikah dengan janda. Itu bukan urusanmu, tidak perlu mengaturku, Van. Aku tahu apa pilihanku. Jelas Bara, ini menyangkut hatinya, tentang pilihannya. Aura seorang janda itu sudah pilihannya. Ia tidak mempermasalahkan itu. Evan meremas tangannya. Apa kita teman, Bar? Kini Evan akan membawa pertemanan mereka. Bertahun-tahun mereka berteman. Apa akan berakhir hanya karena wanita yang baru dikenal? Ya, kita teman. Jawab Bara. Evan tersenyum tipis. Karena kita teman, tidak baik kita berebut seorang wanita. Sengaja bicara pelan, menurunkan nada bicaranya. Kalau begitu, jangan berebut denganku. Ucap Bara. Jika mereka teman, maka Evanlah yang harus mengalah. Aura telah memilihnya. Bara, kau. Cukup, Van. Bara jadi meninggikan suaranya. Apapun yang terjadi, ia tidak ingin melepaskan Aura. Kalian sudah lama bercerai, dan sekarang aku akan menikahi Aura. Jika kau temanku, jangan jadi penghalang hubungan kami. Tekan Bara, hubungan Evan telah berakhir dengan Aura. Bahkan sudah sangat lama sekali. Justru kaulah penghalangnya, Bara. Tunjuk Evan pada pria di hadapannya itu. Karena ada kau, kami tidak bisa kembali bersama. Evan memutar-mutar perkataannya. Putar sana putar sini, berusaha menggoyahkan Bara. Ingat, Van, kau sudah menceraikannya. Kau yang c.rai.kan. Tekan Bara sambil mengeja inti masalah. Dan sekarang aku akan menikahinya. Aku memilih dia dan Aura juga memilihku. Jadi berhentilah berpikir untuk kembali padanya. Sambung Bara lagi. Evan seharusnya berbesar hati akan pernikahan mantan istrinya itu. Bara masih mengingat. Evan menceraikan istrinya kala itu ketika pernikahan mereka baru seumur jagung. Menceraikan Aura dengan alasan ketidakcocokan mereka dan juga keterpaksaan karena perjodohan. Tidak, Bar, aku ingin kembali padanya. Evan tidak akan mengalah. Aura dari awal adalah miliknya. Jadi ia akan merebut kembali miliknya yang akan diambil temannya. Dan aku tidak akan melepaskannya. Bara. Evan sudah emosi sekali. Susah sekali Bara melepaskan wanita seperti itu. Evan bangkit dan menghampiri Bara, meraih kerah baju temannya. Aura itu hanya seorang janda, Bar. Apa kau mau dengan wanita bekasku? Aku sudah menjamahnya. Bahkan saat bersamaku dia seperti jala. Tanda seru petik 2. Tak bisa begini. Evan mencari celah yang begitu, mengatakan sesuatu tentang hubungan intim. Sebenarnya Evan menyesal juga. Seharusnya saat malam pertama itu ia menjamah Aura, baru menceraikannya. Bukan langsung dicerai tanpa disentuh. Tapi jika menjamah Aura saat itu, ia seperti menjamah anak di bawah umur.
Penampilan Aura masih seperti ABG labil, padahal usia sudah 20 tahun. Kau. Bara jadi makin kesal. Bara sudah tidak bisa menahan emosinya, tidak suka dengan ucapan Evan yang seperti itu. Hingga ia mendaratkan bogeman mentah ke wajah yang makin lama makin buat kesal. Tak terima dipukul, Evan pun membalas. Dan keduanya terlibat perkelahian. Hei, tenanglah. Kalian berdua jangan berkelahi. Robi melerai keduanya, saling menjauhkan kedua orang yang sedang emosi itu. Aura itu masih milikku, aku akan merebutnya kembali. Aku tidak akan membiarkanmu. Aku akan merebutnya. Tidak akan. Hentikan, kalian berdua berhentilah. Robi kesulitan melerai keduanya, satu dijauhkan yang satu malah mendekat. Hentikan. Ucap Robi akhirnya dengan nada membentak. Ia marah. Keduanya sulit sekali dilerai. Bara dan Evan cukup terkejut. Mereka tidak pernah melihat Robi marah. Tak lama keduanya kini mengkompres wajahnya masing-masing dengan es batu. Bara dan Evan wajahnya sama-sama babak belur. Bar, lepaskanlah Aura. Ucap Evan pelan. Ia tidak mau berebutan wanita dengan temannya. Tidak bisa. Bara tetap konsisten dengan perkataannya. Kita itu teman, Bar. Aura pernah menjadi istriku, masa kau mau berebut wanita denganku? Ucap Evan yang masih mencoba menggoyahkan Bara. Kalian sudah lama bercerai dan aku tidak merebutnya darimu. Tekan Bara yang tetap pada pikirannya. Aura sudah bercerai darimu dan dia sekarang seorang janda. Ia berhak menikah dengan siapapun termasuk diriku. Sambung Bara menatap tajam. Ia tidak akan mengalah. Dan dia telah memilihku. Aura mencintaku, Evan. Seharusnya kau sadar itu. Bara tetap pada perkataannya. Van, lebih baik kau lupakan Aura. Bara dan Aura telah memutuskan untuk bersama dalam ikatan pernikahan. Sebagai teman dan mantan suaminya, seharusnya kau mendukung mereka. Ucap Robi menyarankan, sekaligus menyadarkan Evan. Evan jadi kesal, Robi malah mendukung Bara. Seharusnya menyarankan temannya satu itu untuk mencari wanita lain saja. Baiklah, kita lihat saja. Jika akhirnya Aura kembali bersamaku, kau bisa apa? Ucap Evan sambil menunjukkan senyuman smirknya. Aku pulang, Bi. Evan pun memilih pergi. Bara merasa kesal, Evan sepertinya akan melakukan apapun untuk membuat Aura kembali. Astaga. Ngapain kau ngikuti aku? Tanya Bara begitu turun dari mobil. Ia berjalan ke arah mobil Robi yang berhenti di belakang mobilnya. Siapa yang mengikutimu? Aku mau ke rumah kekasihku. Tunjuk Robi dengan bibirnya, menunjuk ke arah rumah Lily. Di hari yang masih pagi saja, mereka berdua telah sampai di rumah wanitanya. Menjemput mereka. Ayang. Ucap Lily kaget, saat membuka pintu ternyata kekasihnya yang datang. Selamat pagi, Pak. Bukan hanya kekasihnya yang datang, tapi calon suami Aura juga datang. Silahkan masuk, Pak. Lily mempersilahkan atasannya itu masuk. Bara mengangguk dan lebih dulu masuk lalu disusul Robi. Lily, siapa yang datang? Tanya Aura setelah menyiapkan sarapan. Hatinya takut jika Evan yang datang. Mantan suaminya itu pernah beberapa kali datang pagi-pagi. Hai Aura, maksudku Bu Aura. Robi membenarkan sapaannya, sengaja meledek seperti itu.
Robi jelas sekali mendukung hubungan Bara dengan Aura. Yang didengarnya dari Lily, jika Aura adalah wanita yang paling baik. Menurutnya akan cocok dengan Bara yang juga baik walau sikapnya terkesan dingin. Aura mencibir, Robi meledeknya begitu. Ia melihat ke arah Bara dan mendekat hingga berhadapan. "Mas, wajahmu kenapa?" tanya Aura yang melihat wajah Bara banyak memar. Itu jatuh di kamar mandi." Alasan Bara yang membuat Robi langsung tersedak. "Berapa kali jatuhnya, kok sampai gini?" tanya Aura yang tidak yakin dengan alasan calon suaminya itu. Pasti Bara berkelahi, mungkin dengan Evan. "Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Jatuh bangun aku mengejarmu," ucap Bara lalu menyengir. Aura menatap aneh, ditanya serius malah jawabannya nyeleneh. "Astaga," gumam Robi yang sedikit geli. Di hadapan Aura, Bara berbeda. Dan Lily juga terbengong tidak percaya. Bara terkenal di kantor sebagai pria dingin bermata tajam, irit bicara dan sangat berwibawa. Tapi, sekarang cukup aneh. "Mas, kita obati ya." Aura pun mencari kotak obat. "Li, ajak Bang Robi sarapan," ucap Aura kemudian. "Ayo, Ayang." Ajak Lily dan Robi mengangguk patuh. "Aku sarapan dulu ya," ucap Robi pada Bara. Bara mulai cemburu. Aura mengajak Robi sarapan sedang dirinya. "Sayang, aku belum sarapan loh." "Iya, nanti mas, setelah diobati baru kita sarapan," ucap Aura kembali membawa kotak obat. Ia meraih kursi dan duduk di hadapan Bara. Senyum Bara pun mengembang. Calon istrinya begitu perhatian dan pengertian pastinya. Aura akan mengoleskan krim di wajah Bara. "Aduh, sakit," ucap Bara meringis, menunjukkan wajah minta dikasihani. Wanita itu mencebik, ia saja belum mengoleskan krim itu. Bara sudah mengoceh. "Mas, aku belum menyentuhmu," ucap Aura memberitahu. "Oh ya, kalau begitu sentuhlah aku dengan cintamu." Bara pun mengkedipkan sebelah matanya. Pagi Aura sudah kena gombalan. Ia pun mengoles krim itu dengan wajah kesalnya. Dan Bara terkekeh-kekeh jadinya. Senangnya menggoda Aura yang wajahnya langsung memerah. Sementara dua orang yang masih berdiri di dekat mereka, jelas mendengar dan melihat tingkah atasan mereka. Agak absurd dan lebay juga. "Astaga, sudah lebay, bucin lagi," gumam Robi tidak habis pikir. Saat jatuh cinta, semua bisa berubah. "Ayo, kita sarapan saja," ajak Lily. Makin dilihat makin geli sendiri. Lily senang Aura dengan Bara. Pria itu begitu jelas sangat mencintai temannya. Perasaannya terlihat begitu tulus dan sangat serius. Aura sudah mengatakan jika Evan itu temannya Bara dan Robi juga. Aura saja tadi malam sempat merasa canggung dan tidak tahu bagaimana kelanjutan hubungan mereka nantinya. Bahkan Aura menangis saat cerita padanya, merasa kebingungan sendiri. Kata Robi juga tadi malam Bara dan Evan berkelahi, karena Bara tetap akan mempertahankan Aura di sisinya. Sementara Aura mengoleskan krim di wajah Bara sambil meniup-niupnya. Mata Bara fokus melihat wajah cantik itu. Rasanya ingin menyosor saja, tapi di rumah sedang ada teman mereka. Aura juga bisa malu dan pasti marah padanya, jadi ia menahan diri. Hembusan nafas Aura seperti cobaan saja. "Oke, Mas, ayo, kita sarapan," ajak Aura. Ia melihat jam tangannya, masih ada waktu 10 menit untuk sarapan sebelum berangkat ke kantor. Di meja makan, Aura menyajikan sepiring nasi goreng dan nasi goreng itu hanya ditatap Bara. "Ayo, Mas,
dimakan cepat, sebentar lagi aku harus berangkat ke kantor. Ucap Aura mengingatkan. Dan Bara masih diam menatap nasi goreng lalu melihat Aura. Kenapa, Mas? Tanya Aura bingung, apa Bara tidak suka nasi gorengnya? Tanganku sakit. Terus, Aura menaikkan alisnya. Bara membuka mulutnya mengisyaratkan minta disuapi. Pria itu tidak peduli dengan sekitarnya. Aura melihat tangan Bara, tangannya tidak apa-apa, tidak luka atau sejenisnya. Mas makan ya, aku bisa terlambat. Ucap Aura yang memilih melahap sarapannya, mengabaikan permintaan Bara yang mengada-ngada. Terpaksalah Bara makan sendiri. Ia melihat Robi yang terkekeh tanpa suara. Sementara Lily mengulum senyum, menahan untuk tidak tertawa melihat perilaku atasannya itu. Tak lama Aura sudah mengunci pintu, mereka akan segera pergi ke kantor. Ayo, sayang. Ucap Bara menggenggam tangan itu, yang membuat Aura jadi mengulum senyum. Mereka romantis ya. Bisik Lily pada Robi yang berada di sampingnya. Bara jelas sekali bucinnya. Robi pun meraih tangan Lily dan menggenggamnya. Apa aku juga romantis? Lily jadi menepuk dada Robi pelan, jadi gemas sendiri. Mereka pun berjalan berpasangan, langkah kaki terhenti saat melihat seorang pria yang datang. Sorot mata Bara langsung menajam saat melihat pria itu, membawa mawar merah segala, benar-benar akan mengejar Aura. Sepertinya kalian mau pergi? Tanya Evan dengan senyuman sinis. Matanya sakit melihat Bara menggandeng mantan istrinya. Ayo, kita pergi. Ajak Bara menggandeng Aura masuk ke dalam mobil. Ia tidak akan membiarkan calon istrinya bertemu atau bicara dengan Evan lagi. Van, aku pergi. Robi pun juga memilih pergi. Setelah mobil Bara dan Robi pergi, Evan melempar dan menginjak-injak bunganya melampiaskan kekesalannya. Ia sudah datang pagi, malah kalah cepat. Bara malah datang lebih pagi. Evan pun memilih pergi dari tempat itu. Ia mengendarai mobilnya menuju suatu tempat. Selama perjalanan, Evan terus memikirkan rencananya untuk memisahkan Bara dan Aura. Dengan senyum melebar ia masuk ke perkomplekan dan berhenti di depan sebuah rumah. Evan menghembuskan nafasnya lalu memasang wajah sendu. Ia pun menekan bel rumah itu. Kini Evan duduk menunggu di ruang tamu, menunggu pemilik rumah. Ada apa, Van? Tanya wanita paruh baya itu dengan wajah serius. Tadi pekerja bilang Evan ingin bertemu dengannya. Tante, maafkan aku jika aku lancang. Ucapnya dengan suara pelan. Ada apa? Tanyanya lagi bingung. Bara merebut istriku, Tan. Bersambung.